Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Oke, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa bersama, dipimpin oleh Ananda Aswal. Silakan. Perhatian, siap. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, hari ini apa ada temannya yang tidak masuk kelas? Maaf, absen dulu ya. Jadi yang tidak masuk hari ini atas nama siapa? Oke. Jadi 2 orang ya. Oke. Perhatikan, jadi pada pembelajaran hari ini ya, kita akan membahas materi bab 2 tentang ketika bumi ini berhenti berputar. Pada pelajaran yang lalu di bab 1 kita membahas tentang surah apa? Surah Al-Kafirun. Jadi Al-Kafirun itu sendiri apa kira-kira yang menjadi pelajaran pada hari itu? Kita tidak boleh Jadi tidak boleh memaksakan atau kehendak kita sendiri, yaitu kita harus apa? Mempelajari tentang sikap toleransi. Jadi anak-anak, dari penjelasan Al-Kafirun itu menjelaskan bahwa kita harus toleransi terhadap antar umat beragama. Kita tidak boleh memaksa kehendak orang. Silakan dia memeluk agamanya dan kita memeluk agama sendiri. Ya, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang bab 2, ketika bumi berhenti berputar. Perhatikan, pada materi ini kompetensi dasar yang harus kalian pahami yaitu memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku alat mulia. Jadi ini adalah kompetensi yang harus Ananda pahami. Berikutnya kita lihat di sini materi yang akan kita pelajari yaitu 1, makna hari akhir. Jadi ini materi pertama. Kemudian kedua, kita lihat macam-macam hari akhir. Jadi macam-macam hari akhir itu akan nanti kita pelajari. Kemudian yang ketiga, tanda-tanda hari akhir. Ya, sebelum datangnya hari akhir pasti ada tanda-tandanya. Nah, itu akan kita bahas. Kemudian hikmah percaya kepada hari akhir. Mungkin Ananda sudah tahu, sudah dengar atau sudah pernah dengar tentang hari kiamat. Ya, kita lihat lanjut, perhatikan. Nah, makna hari akhir ini yang akan kalian ketahui bahwa makna beriman kepada hari akhir itu memiliki ketetapan hati. Harus percaya bahwa akan datang pada suatu masa, yaitu hari apa? Hari akhir atau hari kiamat. Jadi perhatikan. Kemudian harus yakin bahwa suatu saat nanti pasti tiba yang namanya hari kiamat atau hari akhir. Nah, hari akhir ini sendiri diceritakan atau ada di dalam Al-Quran.
zaman. Ada yang tahu kira-kira? Silakan. Surah Al-Qaryah. Iya betul. Jadi di sini hari akhir dijelaskan dalam surah Al-Qaryah. Perhatikan. Nah, ini adalah surah apa ini? Al-Qaryah. Mungkin anak-anakku sebagian sudah ada yang hafal. Iya. Ya kan? Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa pada hari kiamat manusia itu berhamburan atau berterbangan bagaikan apa? Ya, bagaikan larung. Kemudian bumi bagaikan kapas yang dihambur-hamburkan. Bagaimana dahsyatnya kalau hari kiamat nanti tiba. Mudah-mudahan kita tidak ada yang dapat hari kiamat. Ya, mudah-mudahan kita tidak ada pada zaman itu. Kemudian setelah hari kiamat itu, adapun orang yang timbangan kebaikannya banyak, maka dia akan ke surga. Dan kalau timbangannya kebaikan sedikit, maka akan kemana? Neraka. Neraka apa? Neraka hawiyah. Apa itu neraka hawiyah? Neraka yang apinya sangat. Inilah adalah makna hari akhir. Kemudian kiamat terbagi dua. Ada yang tahu? Oke, silakan. Kiamat kubro dan kiamat kubro. Iya, betul. Jadi kiamat itu terbagi dua, kiamat sugro dan kiamat kubro. Nah, ada yang tahu kiamat sugro? Ya, silakan. Kiamat kubro juga disebut kiamat kecil. Kiamat kubro yaitu berakhirnya kehidupan setiap makhluk. Iya, betul. Jadi kiamat sugro biasa juga disebut dengan kiamat kecil yang ditandai dengan berakhirnya kehidupan suatu makhluk hidup. Nah, sekarang kiamat kubro. Iya, silakan. Kiamat kubro artinya yang sangat besar, yaitu hancurnya alam semesta. Iya, betul sekali. Jadi kiamat kubro yaitu peristiwa di mana ya bumi beserta isinya hancur. Jadi tidak ada lagi kehidupan setelah itu. Ya, jadi kita lihat. Nah, ini ya. Macam-macam hari akhir. Jadi hari akhir itu terbagi dua, kiamat sugro dan kiamat kubro. Nah, tadi sudah Ananda jelaskan pengertiannya, sudah ada sama dengan yang Ananda tadi katakan. Jadi kiamat sugro itu berakhirnya kehidupan yang ada di dunia juga disebut dengan kiamat kecil. Contohnya ada pada layar di atas kita lihat ya, yaitu kematian yang menimpa seseorang. Ada yang bisa menyebutkan contoh lain dari kiamat sugro? Silakan. Contohnya kiamat sugro. Ayo, ada yang bisa? Itulah macam-macam hari akhir, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Nah, sekarang tanda-tanda hari akhir. Tanda-tanda hari akhir terbagi atas dua, yaitu tanda-tanda kecil dan tanda besar. Kira-kira ada yang bisa sebutkan tanda-tanda kecil hari kiamat? Ya, silakan. Banyak alim ulama yang meninggal. Oke. Ada lagi? Silakan. Ilmu agama sudah tidak dianggap penting lagi. Oke. Ada yang bisa tambahkan? Silakan. Manusia berlomba-lomba untuk mendapatkan kesenangan dunia. Oke. Ada yang bisa tambahkan lagi? Silakan. Terjadinya bencana alam. Oke. Silakan. Terjadinya banyak fitnah. Oke. Jadi kita lihat itulah yang kalian sebutkan berarti tanda-tanda hari akhir atau tanda kecil hari akhir. Di sini sudah dijelaskan bahwa banyak alim ulama yang meninggal. Kemudian yang kedua, ilmu agama sudah tidak dianggap penting lagi. Yang ketiga, ya, manusia berlomba-lomba mendapatkan kesenangan. Kemudian yang keempat, ini tanda-tandanya sudah banyak terjadi di zaman ini, ya. Bencana di mana-mana, kebakaran, longsor, banjir. Nah, itu kita harus waspada. Makanya selalu meningkatkan keimanan kita kepada Allah.
yang lain? Silakan. Munculnya Dajjal. Ada yang lain? Ya, munculnya Imam Mahdi. Matahari terbit dari barat. Matahari terbit dari barat. Ada yang bisa tebakan? Iya, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ada yang lain? Keluarnya api dari Yaman. Yang terakhir, silakan. Nabi Isa. Turunnya Nabi Isa. Nah, ini adalah yang kalian sebutkan itu adalah tanda-tanda besar hari kiamat. Nah, perhatikan ya. Nah, ini adalah tanda-tanda besar hari akhir. Jadi yang pertama itu munculnya kabut asap atau dukun selama berapa? 10 hari. Yang kedua, munculnya Dajjal. Yang ketiga, yang keempat, kemudian keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian dan yang terakhir adalah turunnya Nabi Isa. Itulah hikmah beriman kepada hari akhir. Adapun kesimpulan dari pembelajaran ini, kira-kira ada yang tahu kesimpulannya? Hari kiamat adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. Iya, betul. Ada yang bisa lagi tambahkan kesimpulannya? Kiamat bisa dibedakan menjadi dua, yaitu kiamat subuh dan kiamat subuh. Ya betul. Jadi kiamat bisa dibedakan menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kira-kira ada yang bisa tambahkan kesimpulannya? Silakan Nak. Wafat seluruh makhluk hidup. Jadi kalau kiamat kubro berarti wafatnya seluruh makhluk hidup. Ada yang bisa tambahkan kesimpulannya? Silakan Nak. Hikmah meyakini hari kiamat yaitu melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larang yang Iya betul. Jadi hikmahnya selain dari tadi disebutkan bahwa terbagi dua, yaitu sugro dan kubro. Hikmah yang lain adalah selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ada yang bisa tambahkan yang lain? Sudah? Kita lihat ya. Jadi kesimpulan dari pelajaran ini yaitu, perhatikan, hikmah hari akhir yaitu hancurnya alam semesta. Kemudian yang kedua, hari kiamat dibedakan menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kemudian kiamat kubro yaitu wafatnya seluruh makhluk hidup. Kemudian kesimpulan yang berikutnya yaitu setelah kiamat kubro maka kita akan diminta apa? Pertanggungjawaban amal yang pernah kita lakukan selama hidup di dunia. Kemudian hikmahnya meyakini hari akhir yaitu melakukan perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Kemudian tanda-tanda kiamat itu disampaikan oleh Rasulullah. Tetapi datangnya hari kiamat hanya siapa? Hanya Allah yang tahu. Dan yang ketujuh adalah ada hikmah yang dapat dipetik ketika kita senantiasa mengingat datangnya hari akhir atau kiamat sugro dan kiamat kubro. Nah, itulah kesimpulan pembelajaran ini. Sekarang silakan mengerjakan tugas yang Bapak akan berikan berikut ini. Ini adalah yang harus kalian kerjakan di bukunya, yaitu menjelaskan arti hari kiamat, sebutkan 4 contoh kiamat sugro, sebutkan 4 tanda-tanda akan datangnya hari kiamat, sebutkan 4 hikmah mempelajari hari kiamat, dan sebutkan 4 perbedaan kiamat kecil dan kiamat besar. Oke ya, silakan dikerjakan mulai dari sekarang ya.
nama